Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan dividen, di mana kebijakan dividen ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya. Nah, dari katanya itu ada dividen. Nah, kita sebelumnya juga sudah belajar tentang apa yang dinamakan dengan dividen, di mana dividen ini adalah laba yang akan dibagikan kepada apa? Kepada para pemegang saham. Karena dividen merupakan salah satu keuntungan dari memegang saham ya, atau berinvestasi di saham selain daripada capital gain. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan simak satu persatu slide ini ya. Oke, saudara semuanya. Nah, di pendahuluan ini ya kita akan membahas tentang apa itu pengertian dividen, terus lagi kita akan juga akan membahas tentang nantinya tentang cara mencari eh, apa jawaban dari soal-soal kebijakan dividen ini dan juga teori-teori dari kebijakan dividen yang ada. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu dividen ini apa. Tadi sudah saya bilang bahwasanya dividen ini merupakan bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, adapun sisa laba bersih, ya kan dividen ini kemarin itu kita belajar bahwa dividen itu berasal dari EAT, after tax ya. Nah, dividen ini itu merupakan bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, sisanya ya, sisa laba bersih tadi, sisa laba bersih atau EAT yang telah dikurangi dengan dividen tersebut itu dimaksud atau diberi nama dengan namanya laba ditahan atau return earning. Nah, laba ditahan tersebut ada yang telah ditentukan tujuan penggunaannya, misalnya untuk ekspansi atau untuk memberi peralatan baru gitu. Dan ada juga yang belum tahu kegunaannya apa. Yang penting ditahan dulu nih untuk jaga-jaga. Seperti itu. Nah, dalam kebijakan dividen ini, kita akan mencoba untuk menentukan pembagian dividen yang dapat diterapkan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Ya, oke. Nah, kita lanjut di slide ketiga. Apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen? Yang pertama, adanya persyaratan hukum. Nah, seperti dividen harus dibayarkan dari laba. Nah, perusahaan harus dalam keadaan solvable atau mampu membayar utangnya. Kalau seandainya tidak berlaba, bagaimana? Ya, berarti tidak bisa memberikan yang namanya dividen itu sendiri. Ya nggak sih? Iya. Nah, selanjutnya untuk kebijakan dividen ini yang kedua faktornya itu adalah posisi likuiditas. Artinya, pembayaran dividen tidak boleh mengganggu yang namanya likuiditas perusahaan. Kalau mengganggu likuiditas perusahaan, namanya aja likuiditas berarti berhubungan dengan apa? Dengan yang jangka pendek, dengan operasi perusahaan. Kalau mengganggu, berarti terganggu juga operasi perusahaan tersebut gitu. Nah, yang ketiga, memperhitungkan laba ditahan dengan tingkat pemulihan yang memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi apapun keputusan kebijakan dividen, apakah dibagikan dividen atau tidak, itu dipengaruhi oleh tiga hal ini, ditambah lagi kemungkinan misalnya menyerap dana dari luar kah, atau aspek pengawasan, seperti itu. Nah, lanjut ya, kita harus tahu jenis-jenis kebijakan dividen. Ada sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang yang namanya penilaian saham. Dalam penilaian saham tersebut kita juga ada apa pembagian saham tersebut, ada saham dengan apa namanya pertumbuhan yang normal, terus ada pertumbuhan yang supernormal gitu ya. Begitu juga dengan dividen, ada yang kebijakan dividen stabil, yaitu pembayaran dividennya itu dalam jumlah yang relatif stabil, yang tetap misalnya. Nah, ada juga kebijakan dividen konstan. Kalau konstan, itu pembayaran dividen dalam persennya yang tetap terhadap besarnya laba atau keuntungan perusahaan. Jadi ada persentasinya, misalnya 9% dari laba gitu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dividen yang fleksibel, yaitu pembayaran dividen dalam jumlah kecil ditambah dengan ekstra tertentu sesuai dengan kebutuhan, merupakan kompromi dari kebijakan satu ataupun kebijakan dua. Ya. Oke, lanjut kepada bentuk-bentuk pembayaran dividen itu bisa dibayarkan seperti apa sih? Apakah harus dana tunai saja atau bagaimana? Gitu. Nah,
Yang pertama itu ada cash dividend, berarti dia membayarkan dividen cash atau tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas atau secara tunai ya, dari namanya saja kita sudah tahu nih. Yang kedua itu bisa melalui pembelian kembali saham atau stock repurchases ya, yaitu membeli kembali saham perusahaan yang beredar yang dapat dilakukan melalui pasar sekunder atau yang namanya bursa efek. Ingat, kalau pasar sekunder gimana? Ya, pasar primer gimana juga itu kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Adapun keuntungan kalau kita itu membeli kembali saham kita ya di pasar sekunder ini adalah yang pertama dapat menghemat pajak, yang kedua dapat dianggap sebagai sinyal positif oleh investor, berarti kita memiliki dana lebih nih sehingga kita bisa membeli kembali saham kita di masyarakat atau di publik. Nah, yang ketiga, pilihan yang baik jika dibandingkan dengan meningkatkan dividen. Tetapi pada periode berikutnya dilanjutkan dengan penurunan dividen gitu. Pasti ada trade-off-nya ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa membayar dividen itu dengan yang namanya stock dividen. Jadi dividen saham. Kita itu maksudnya di sini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. Jadi saham yang dibagikan, bukan yang uang gitu ya. Jadi dividen saham ini tidak akan merubah total modal sendiri perusahaan, tetapi dapat merubah struktur modal serta menurunkan EPS dan DPS perusahaan. EPS apa? Earning per share. DPS apa? Dividen per share. Kayak gitu ya. Nah, karena apa? Karena kan dia menambah berarti kan. Kalau kita misalnya memberi dividen itu dalam bentuk saham, berarti kita menambah jumlah saham yang beredar di publik, sehingga EPS itu akan menurun dan DPS juga akan menurun karena pembaginya adalah share atau jumlah saham yang beredar. Kalau pembagi lebih besar, berarti nilainya itu akan besar juga nanti, hasilnya itu akan berkurang juga nanti gitu. Nah, lanjut kita uh, bisa membayarkan dividen itu dengan cara pemecahan saham. Tuh, dengan cara pemecahan saham ya. Nah, pemecahan saham ini bentuknya bisa berupa yang namanya split up, yaitu bertambahnya jumlah saham yang beredar dan menurunnya nilai nominal saham. Biasanya dilakukan pada saham yang harganya terlalu tinggi nih, misalnya harga saham kita 50.000, wah tinggi sekali nih. Jadi investor itu eh, agak mikir kalau mahal kali tuh nggak cukup di uang saya untuk membeli satu lotnya saham itu gitu. Sehingga agar investor mampu dan tertarik untuk membelinya, maka nilai nominalnya itu diturunkan melalui cara split up. Nah, stock split ini tidak akan merubah struktur modal dan total modal sendiri perusahaan. Jadi dia tidak akan merubah struktur modal kita. Gitu. Jadi ingat bahwasanya kalau split up yaitu bertambahnya jumlah saham yang beredar ya dan menurunnya nilai nominal saham. Itu split up. Berarti pemecahan saham misalnya satu menjadi dua saham gitu. Ya satu saham tapi dipecah menjadi dua. Nah, misalnya harganya 50.000 kalau dipecah menjadi dua mungkin harganya bisa jadi 25.000 gitu. Karena kan dibagi dua gitu harganya, tetapi jumlah saham yang beredarnya itu menjadi banyak ya, karena dia satu saham dijadikan dua saham, jadi dikali dua gitu. Nah, lawannya itu adalah namanya nanti reverse split atau split down. Namun sebelumnya kita harus tahu lagi alasan dilakukannya dividen saham dan stock split ini apa? Yaitu yang pertama adalah perusahaan ingin menahan kas, tetapi juga ingin membayar dividen. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan saham tadi gitu, atau dia stock splitnya. Nah, yang kedua, perusahaan ingin memperoleh trading range yang dianggap ideal. Jadi, berapa sih range perdagangan itu? Gitu ya. Jadi, dia mau yang ideal-ideal saja. Yang ketiga, perusahaan ingin memberikan sinyal ke pasar bahwasanya perusahaan tetap kok membagikan dividen gitu. Sehingga bisa sinyal yang ditangkap oleh publik itu adalah sinyal positif gitu. Nah, yang kelima itu adalah kebalikan dari split up, yaitu split down atau reverse split, di mana beberapa lembar saham itu disatukan menjadi satu saham. Misalnya dua saham dijadikan satu saham. Biasanya dilakukan pada saham yang harganya terlalu murah agar tak terkesan murahan banget nih saham kita di publik. Sehingga investor mau dan tertarik membeli, maka nilai nominalnya juga dinaikkan dengan cara split down tadi. Karena apa? Karena kan dua saham nih di apa?
dijadikan satu. Nanti juga IPS sama DPS-nya seharusnya juga akan meningkat karena share atau jumlah saham yang beredar itu dia menjadi sedikit karena 2 saham dijadikan satu atau nanti misalnya 4 saham dijadikan satu gitu ya, tergantung soalnya. Kayak alasan dilakukannya adalah saham yang nilainya terlalu kecil itu sering dianggap saham yang tidak baik. Nah, yang kedua, jika harga saham meningkat, biaya transaksi diharapkan menjadi sangat kecil sehingga mendorong likuiditas saham lebih lanjut. Nah, kita lanjut kepada contoh soal nih, teman-teman. Nah, harga pasar saham sebuah perusahaan saat ini adalah 2.500 lembar, ya enggak? 2.500 per lembar. Nah, perusahaan memiliki saham sebanyak 4 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Jadi yang diketahui berarti harga sahamnya P0-nya yaitu 2.500 tuh. Terus juga ada namanya jumlah saham yang beredar 4 juta lembar saham dan nilai nominal atau par ya itu adalah 1.000 lembar. Nah, perusahaan akan melakukan pemberian dividen saham sebanyak 9%. Jadi dividennya nanti dibagikan persentasenya 9% ya kepada pemegang saham. Nah, adapun berikut struktur modal perusahaannya ya. Struktur modal perusahaannya ini dia ada modal saham sebesar 4 juta. 1, 2, 3. Berarti ada 4 miliar gitu ya. Nah, ada agio saham. Nah, 4 miliar ini dapatnya dari mana gitu. 4 juta lembar dikali dengan 1.000 ya. 1.000 lembar. Karena ini kan modal sahamnya, berarti dikali dengan nilai parnya, gitu. Bukan dikali dengan nilai atau harga pasarnya. Nah, agio saham atau capital surplus-nya itu adalah 2 juta. Ya, 2 juta. Agio saham ini apa? Agio saham adalah perhitungan selisih antara harga jual dengan harga beli saham gitu. Jadi agio sahamnya ada 2 miliar ya maksud saya. Nah, laba ditahannya itu di struktur modalnya ada 14 miliar. Sehingga total modal sendirinya itu adalah 20 miliar. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan struktur modal perusahaan setelah dilakukan split down for two. Berarti 4 saham ya dijadikan satu saham. Nah, yang kedua, tentukan struktur modal perusahaan setelah dilakukannya dividen saham. Nah, kita lihat lagi nih di teori split down. Mana split down? Nah, split down itu merupakan kebalikan dari split up, di mana beberapa lembar saham disatukan menjadi satu saham. Berarti 4 saham dijadikan satu saham kalau dari contoh soalnya. Nah, biasanya itu dilakukan pada saham yang harganya terlalu murah agar tak terkesan murahan. Tetapi biasanya teman-teman yang namanya split down atau reverse split ataupun split up ataupun yang namanya stock split ya, itu dia tidak akan merubah yang namanya struktur modal dan total modal sendiri perusahaan. Nanti kita akan lihat apakah dia berubah ya modal sendiri perusahaan ini ya struktur modalnya atau tidak gitu. Yang berubah apa? Cuma kali-kalinya aja yang berubah gitu. Nah, kalau dividen saham gimana? Kalau dividen saham kita nanti akan lihat dividen saham tersebut gini, yaitu nanti dia dividen saham tidak akan merubah total modal sendiri perusahaan, tetapi dia merubah struktur modalnya. Jadi total modal sendiri perusahaan ini nanti akan tidak berubah. Nanti kita akan lihat apakah betul atau tidak ya. Oke, kita akan jawab dulu. Pertanyaan pertama yaitu split down 4 to 1. Oke, berarti 4 saham dijadikan satu. Nah, yang diketahui adalah P0-nya. P0 ini adalah harga saham ya, 2.500 per lembar. Jumlah saham yang beredar adalah 4 juta, nilai par atau nominalnya adalah 1.000. Ya enggak? 1.000 enggak? Ya, 1.000 per lembar. Dan dividennya nanti 9% itu akan kita gunakan di pertanyaan B gitu. Nah, kita jawab pertanyaan A dulu. Nah, kita jawab yang A ini, tadi kan split down, berarti reverse split, yang artinya 4 saham dijadikan satu saham. Kalau, ini salah ya, ini adalah reverse split. Itu berarti berkurangnya jumlah saham beredar dan meningkatnya nilai pasar saham. Oke, nanti saya akan perbaiki ini. Ini kita lihat di, oke, kita stop share dulu, kita ke yang namanya
Excel-nya ya. Nah, kita rubah nih. Ini adalah yang namanya reverse split. Kalau stock split apa tadi? Stock split itu tadi adalah split up ya. Berarti dia itu menjadikan satu saham menjadi dua saham misalnya bertambah banyak gitu ya. Berarti ini reverse 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 bentar. Reverse split. Oke. Nah, jadi tadi kan sudah diketahui nih apa aja P0-nya, jumlah saham sama nilai par-nya atau nominalnya. Nah, kalau misalnya ini dijadikan 4 saham dijadikan satu saham, berarti jumlah saham beredarnya menjadi berkurang dan meningkatnya nilai per sahamnya, nilai par sahamnya. Jadi jumlah saham yang beredarnya itu didapatkan adalah 1.000. Dari mana datangnya? Dari jumlah saham awal ya dibagi 4 karena berkurang akibat reverse split tadi. Jadi ini dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat di rumus ini C11 dibagi dengan 4 gitu ya. Jadi ini didapatkan dari jumlah saham awal 4 juta rupiah, 4 juta lembar dibagi dengan 4 karena dia kan dijadikan satu saham dari 4 saham gitu. Sehingga nilai par atau nominalnya itu dikalikan 4, yaitu 1.000 dikali dengan 4. Berarti 4.000 per lembar sahamnya. Di sini kita lihat bahwasanya karena ini terlalu murah 1.000, maka dijadikan nilai parnya itu menjadi 4.000 agar tidak murahan gitu. Gitu ya. Nah, sehingga kita sudah dapat perubahan dari split down ini, maka kita susun lagi nih. Ya, susun lagi struktur modalnya. Ya enggak? Struktur modalnya. Nah, ketika kita susun struktur modalnya, didapatkan bahwasanya ya, didapatkan bahwasanya modal sahamnya tidak berubah, ya kan? Tadi dibilang bahwasanya split down ataupun split up nantinya itu tidak akan merubah modal saham dan total modal sendiri. Yang berubah hanyalah kali-kalinya saja, gitu ya. Kalau sebelumnya ini kalinya adalah 4 juta dikali 1.000, tapi sekarang ini adalah kali-kaliannya adalah 1 juta dikali dengan 4.000 gitu. Nah, agio sahamnya tetap menjadi 2 juta, terus 2 miliar, selanjutnya laba ditahannya juga tetap menjadi 14 juta ya, 14 miliar dan total modal sendirinya kita tinggal jumlahkan antara 4 miliar, 2 miliar dan 14 miliar tadi sehingga didapatkan 20 miliar rupiah gitu. Seperti itu ya teman-teman ya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk jawaban pertanyaan soal yang B, ya kita stop share dulu. Kita balik ke PPT-nya. Oke, balik ke PPT. Jadi ini tadi tolong dirubah ya menjadi reverse split gitu. Nah, lanjut ke yang B. Berarti tadi diketahui bahwasannya saham kita ada 9 dividen kita itu dibagikan 9%. Sedangkan jumlah saham kita, ya berarti ini kita fokus ke saham awal bukan yang sudah di split down ya. Gitu. Jumlah sahamnya berapa? 4 juta. Jumlah lembar dividennya dari mana nih datangnya? Ya enggak? Jumlah dividen per lembar nih masuknya ya. Maksudnya yaitu dari 4 juta dikali dengan 9% didapatkan 360.000 gitu. P0-nya tadi diketahui 2.500 sehingga total dividennya ini teman-teman bisa cari dengan 360.000 dikali dengan 2.500 dapatkan total dividennya itu adalah 900 juta gitu. Agar lebih jelasnya kita akan kembali ke perhitungan Excel-nya ya. Oke. Sorry. Ini. Oke. Nah, kita kembali ke Excel-nya. Kita tadi udah ketahui bahwasanya dividen yang dibagikan dividen saham itu 9%, jumlah sahamnya adalah 4 juta, jumlah dividen per lembarnya itu adalah dengan cara C27 dikali C28. Apa aja nih? 9% dikali dengan 4 juta, didapatkan 360.000. Nah, P0 itu diketahui sebesar apa? Sebesar 2.500 di soal, ya enggak? Coba lihat lagi di soal, ya kan? 2.500. Nah, sehingga didapatkan total dividen itu dengan cara 360.000 dikali dengan 2.500. Dapatkan total dividen
jual ya, itu adalah 9.000. Apa gunanya kita cari ini? Nanti kita akan dapatkan yang namanya agio sahamnya, selisih dari yang jual dengan yang beli ya, atau perolehan kekayaan bersih suatu perusahaan dari nominal penjualan saham itu. Ya enggak? Perhitungan selisih antara harga jual dengan harga beli saham gitu. Nah, kalau seandainya kita udah dapat yang harga jualnya, harga belinya dinilai par yang kita cari. Jadi, dividennya itu, ya tadi kan kita udah dapat 360.000, dikalikan dengan nilai par atau nilai beli kita awal atau nilai nominalnya itu 1.000. Ya enggak, ini kan sudah ada nih di soal 1.000 nilai parnya. Sehingga didapatkan modal sahamnya itu adalah modal saham awal ya. Itu adalah 360 juta. Tuh. Nah, sehingga agio sahamnya itu adalah total dividen tadi ya, yang awal itu 900 juta dikurang dengan 360 juta sehingga didapatkan 540 juta agio sahamnya. Nah, yang ini ya kita simpan dulu. Kita akan mencari lagi nih, membuktikan apakah benar kalau kita membagikan dividen saham itu pada saat kita membagikan dividen saham ini, tadi kan sudah ada teorinya bahwa itu tidak akan merubah yang namanya total modal sendiri. Yang berubah adalah nanti EPS sama DPS-nya, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya modal sahamnya itu berubah nih, semuanya berubah. Total modalnya berubah, gitu ya. Modal sahamnya berapa? Modal sahamnya menjadi berarti ini kan ada nih modal sahamnya bertambah nih jadi 360 juta. Awalnya cuma 4 juta gitu ya. Coba kita lihat di contoh soalnya. Oke, biar lebih jelas ya. Kita masuk ke PPT-nya ya, perubahan dari soalnya tersebut. Oke. Nih. Nah, ini. Nah, di PPT itu berarti tadi kita lihat bahwasanya ini modal sahamnya itu tadi berapa nih di soal? 4 juta enggak? 4 juta. Terus agio sahamnya 2 juta, 2 miliar maksud saya ya. Astagfirullah. Nah, laba ditahannya 14 miliar dan total modal sendirinya 20 miliar. Kita lihat bahwasanya ketika perusahaan itu membagikan dividen saham, dia tidak akan merubah total modal sendiri perusahaan, tetapi dapat merubah struktur modal serta menurunkan EPS dan DPS-nya. Ya, kenapa dia bisa merubah struktur modalnya? Karena kan total modal sendirinya berubah. Jadi berarti struktur modalnya juga berubah. Nah, kita lihat di sini bahwasanya benar nih total modal sendirinya itu tidak berubah, tetap 20 miliar sama dengan soal. Tapi yang berubah adalah modal sahamnya nih. Eh, apa tuh angka-angka yang di sini gitu ya. Tapi kalau yang stock split tadi atau reverse split tadi dia tidak merubah yang ini ya, agio saham laba ditahan seperti itu. Dan bahkan modal sahamnya juga nggak akan berubah. Yang berubah hanya kali-kalinya aja berapa gitu. Nah, modal saham tadi yang 4 miliar awalnya karena ada pertambahan dari modal saham ini karena dibagikan dividen sahamnya sehingga ada penambahan modal saham 360 juta ditambah dengan 4 miliar jadi 4 miliar 360 juta rupiah. Nah, agio sahamnya yang awalnya 2 miliar ditambah dengan 540 juta. Dari agio saham kan selisih antara yang jual dengan yang beli ya. Nah, ini ada penambahan dari 2 juta ditambah dengan 2 miliar ditambah dengan 540 juta gitu. Nah, laba ditahannya itu juga mengalami perubahan, ya enggak? Perubahan yang awalnya 12 miliar ya. Coba kita lihat lagi. 14 miliar gitu. 14 miliar ini menjadi berapa? Menjadi 13 miliar 100 juta rupiah. Datang angka 13 miliar 100 juta ini dari mana, Kak? Dari karena kita itu kan laba ditahan itu adalah laba bersih dikurangkan dengan yang namanya dividen. Ya kan? Kalau seandainya ya, kalau seandainya total dividen yang dibayarkan itu bertambah, makanya laba ditahannya itu dipakai dikit.
Jadi 14 miliar dikurang dengan 900 juta, sehingga laba ditahannya menjadi 13 miliar 100 ribu. Gitu ya. Sehingga total modal sendirinya ditambahkan antara modal saham, agio saham, sama laba ditahan, ya, menjadi total modal sendirinya itu tetap 20 miliar. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita lihat contoh soalnya, nanti teman-teman jangan ragu kalau seandainya contoh soalnya itu adalah ditanya misalnya sekarang kan kita split down. Jangan heran nanti kalau misalnya split up gimana tuh Kak? Jadi split up berarti dia stock split ya, ya. Berarti kan saham yang dikit dijadiin banyak. Nah, tinggal logikanya aja tuh, dikali apa dikurang nih jumlah saham beredarnya. Kalau stock split berarti kebalikan dengan reverse split. Nah, ini teman-teman tolong lagi ya. Ini sebenarnya salah nih, ya. Ini. Ini jadinya reverse reverse split. Ini saya salah ketik gitu ya. Oke, tadi kita sudah jawab. Nah, kita ke teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen itu setidaknya ada dua yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada Beer in the hand theory dan juga signaling theory. Nah, Beer in the hand ini apa? Ya, Beer in the hand theory ini dia itu menganggap bahwasanya dividen itu adalah yang pasti gitu. Kenapa? Karena teori ini mengibaratkan dividen seperti seekor burung yang ada di genggaman tangan, sedangkan capital gain itu seperti seribu ekor burung yang berterbangan di udara. Nah, seekor burung yang telah berhasil ditangkap atau telah ada di dalam genggaman tangan akan lebih berharga dibandingkan 1.000 ekor burung yang masih berterbangan di udara. Karena belum tentu saudara dapat menangkap burung tersebut. Hal ini sama dengan dividen. Pembayaran dividen yang diterima saat ini sifatnya lebih pasti dibandingkan capital gain yang baru akan diterima di waktu yang akan datang. Iya kali kalau seandainya kita beruntung mendapatkan capital gain. Kalau tidak, capital loss, ya enggak? Jadi menurut teori ini, dividen memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan capital gain gitu. Nah, selanjutnya itu adalah teori yang namanya signaling teori. Menurut teori ini, ketika perusahaan itu menerbitkan membagikan dividen, nanti itu adalah sinyal positif. Oke, kita bahas. Menurut teori ini, dividen dipakai sebagai sinyal oleh perusahaan, di mana dividen mempunyai kandungan informasi mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Jika perusahaan merasa bahwa prospek di masa akan datang itu baik, maka perusahaan akan meningkatkan dividen yang dibagikan. Pasar akan merespon positif pengumuman kenaikan dividen tersebut. Hal yang sebaliknya terjadi jika perusahaan merasa prospek di masa mendatang menurun, perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya, maka pasar akan merespon negatif pengumuman tersebut. Jadi, ini berkebalikan dengan yang namanya teori signaling kita yang di leverage ya. Kalau saham itu sinyalnya negatif kalau diterbitkan. Kalau dia di leverage itu dia menambah utang, berarti sinyal positif. Sedangkan dividen itu dia kalau misalnya membayar dividen berarti sinyalnya positif. Pastilah investor suka ya dibagikan laba gitu. Ya enggak? Itu adalah sinyal teori. Oke, untuk tugas teman-teman boleh dikerjakan atau tidak ya untuk supaya pas UAS itu lebih paham ketika dosennya itu mengeluarkan soal ini, teman-teman uh, bisa coba-coba nih mencari jawaban dari soal ini. Tuh ada soal pertama dengan soal kedua, itu ya. Dan ini saya bagi split up dan split down. Oke, silahkan teman-teman kerjakan dan pahami apa yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.